Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan pada kali ini kembali kita akan menyaksikan episode uji nyali yang konon kata ini bagian episode paling terseram dalam tayangan uji nyali di dunia lain. Episode kali ini berlokasi sebuah bangunan yang cukup lama dan cukup tua yang berada tepat di tengah kota Semarang, yaitu di Lawang Sewu. Tontonlah video ini dari awal hingga akhir karena ada interaksi gaib yang aktif pada ruang bawah tanah di Lawang Sewu yang dialami oleh peserta uji nyali pada kali ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Salam Rindi, salam Gus. Dan saya akan mengajak Anda untuk kembali menyaksikan dunia lain episode Lawang Sewu. Tak jauh dari pusat kota Semarang, berdiri sebuah bangunan megah yang keangkerannya menghantui hampir seluruh warga kota. Lawang Sewu, dunia lain mencoba memasukinya untuk menyingkap misteri apa yang ada di lorong-lorong gelap di dalam gedung tua ini. Hal gaib seperti apa yang muncul di lokasi uji nyali, tempat yang sudah lama tidak tersentuh aura manusia ini? Mari. Kini saya berada di Lawang Sewu, sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda yang terkenal sangat angker di seantero kota Semarang. Anda harus ikut bersama saya untuk menyusuri misteri gedung tua ini. Bangunan gedung ini mulai dibangun tahun 1863. Nah, seluas tanah ini luasnya kurang lebih 2 hektar. Di sini ditempati waktu itu perkantoran kereta api Belanda. Nah, setelah Belanda di sini beberapa tahun, Jepang masuk. Jepang menguasai perkantoran gedung Lawang Sewu ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, setelah Jepang kalah, ini ditempati perkantoran kereta api bergabung dengan tempat perkantoran Angkatan Darat mulai tahun 1950 sampai 1996, sampai sekarang kosong. Jadi perebutan gedung ini membawa korban orang-orang Indonesia yang banyak meninggal. Ceritanya banyak yang dibantai, banyak yang kepalanya dipotong sampai kepalanya nggak ada. Kalau kemungkinan dulu, kalau orang-orang bilang di bawah itu ada penjara di bawah dalam tanah, itu tak pikir mungkin zaman Belanda itu mungkin
untuk menangkapi orang-orang kita yang terlalu ekstrim. Mungkin orang ini kalau mau memberontak sama orang Belanda, kita masukkan ke penjara bawah tanah itu. Hampir ratusan penunggu roh halus di Gedung Lawang Sewu, makanya orang bilang Gedung Lawang Sewu ini gedung angker. Tapi kalau orang bilang seperti paranormal dari Jakarta itu, yang lantai 3 itu khususnya tuh orang-orang company yang meninggal di situ, sama yang lantai 2 itu banyak gabungan orang company, orang Jawa, orang Indonesia sama orang Jepang. Kalau cerita lantai 2, lantai dasar itu, lantai 1 itu orang-orang meninggal yang kecelakaan di jalan tuh masuknya ke dalam Gedung Lawang Sewu. Cerita bapak-bapak yang pernah lihat di Gedung Lawang Sewu ini, Mbak. Terowongan yang paling menakutkan yang ini, kita akan masuk itu nanti. Soalnya itu jarang orang-orang masuk di terowongan. Mungkinkah keangkeran Lawang Sewu disebabkan oleh masa lalu yang kelabu? Sebenarnya apa yang pernah terjadi di Lawang Sewu? Tempat ini memang tempat untuk pembantaian zaman itu zaman kolonial Belanda, kan? Atau sampai zaman Jepang. Saya sering di sini tuh dipanggil dengan Jepang. Ya, berhubung saya tuh dulu itu Kai Bodang Sinendang, kalau sekarang Hanra Hansip. Tunggu. Cemeri itu. Ini sanksi goro. Kalau yang aneh misterius itu saya sudah kontrol di sini. Itu malam-malam pun itu saya bisa bertemu dengan seorang Belanda. Saya tanya diam saja, tapi bisa bersama-sama jalan dengan saya. Setelah itu, Pak, apa kamu seorang perwira piket? Bapak perwira piket? Diam aja. Tok. Tapi tetap saya tanya, ini Bapak mulai kapan piket? Kok saya tidak diberitahu? Karena saya itu sebagai seorang pelayan pintu 1000, pelayan piket. Jadi kalau ada piket baru saya tahu. Itu kok jam berapa kamu datang di sini? Diam aja. Jadi begitu terus belok. Itu ya setengah 3 menjelang hari Fajar. Ya, itu belok di WC, itu dia kencing, krocok, khomir, streng berbodoh, kencing berdiri, tidak sopan. Tetap diam aja. Tutup, saya buka, kotong WC-nya itu. Nah ini, jelas kalau saya bertemu dengan Memedi itu. Untuk gedung yang sebelah sana itu, Mbak, itu pada waktu tertentu itu memang terlihat seperti ada laki-laki yang dia cuma berdiri aja. Dia tidak menampakkan untuk menakuti apa-apa, dia cuma berdiri aja. Mungkin dia cuma memasuki kehidupan manusia aja, cuma itu aja, tidak menakuti. Cerita keangkeran Lawang Sewu membuat saya semakin penasaran. Untuk membuktikannya akan dilakukan deteksi oleh teman-teman ahli metafisik dan dengan bantuan makhluk gaib. Dan di sini adalah Pak Somali, seorang metafisik yang akan membantu mendeteksi tempat ini. Bantu juga dengan Mas Eko yang akan melukis untuk makhluk gaib di tempat ini. Nanti kita akan memanggil salah satu penunggu dari Lawang Sewu ini, kita akan masukkan ke tubuh Mas Sukmawan ini, kemudian nanti yang akan mendeteksi dari makhluk ini. Oke, silakan. Gitu. Selamat malam. Kaulo saking dunia lain, nyuwun mangke mendeteksi tempat menika kangge nunjukke sinten sing nunggu wonten ing tlatah Lawang Sewu. Ini Ki Gumber, salah satu penunggu Lawang Sewu ini. Ini berbentuk jin. Kok ini aku njaluk tolong didongke soalnya ana sing ora lero nek dhewe iki
liwat mungkin. Kenapa? Iki gue nambah doyo tenaga sing wis tuwa iki. Aku jikono kopi. Gambarnya berupa apa? Bisa dilihat? Iki jenenge Ki Jenggot. Yo umure wis 1 tahun. Nek iki mbene Mbah Bronto. Yo manggone ana sing mau dilingati ning wantel puru. Dia tidak minta dibuka loh pintunya tidak, karena itu nggak berkendak untuk kita masuk. Oke. Ono ulo gede ning kene bungker. Ada ular yang melingkar di tembok ini, ya. Ini bersisik seperti emas ya. Kok jenenge Ki Godem. Itu namanya Ki Godem. Ya. Iki ana sahiji putuku sing awujud buta gondrong irat abang siungan nang kene. Di sini ada apa nih? Di sini ada cucunya dari Mbah ini, berbentuk raksasa, bermata merah, ya, bertaring. Ya, di sini ada harimau loreng, ya, besar sekali. Dia akan marah kalau kita masuk. Jadi kalau diganggu dia akan marah. Dia kalau sudah mencakar begini, itu sulit obatnya nanti. Kalau kita memaksakan masuk. Oke, ya, jalan ya. Ya, mari. Mari. Terus kalau mereka, ya, gimana? Ya. Kalau koyo gede ijo sebelah iki nopo gede. Jadi ada apa di sini, Pak? Di sini ada buaya, kemudian ada ular hijau di sini. Oh, Ki Bonyok. Namanya Ki Bonyok. Jadi, ono kumpulane apa cedeme. Lagi tempat uji nyali sing paling cocok. Iya, nek perlu tak kandhake cukup anggotmu golek nggon soalé kene pancen cedek. Iya. Jadi di sini tempat yang paling cocok menurut beliau untuk uji nyalinya. Paling angker. Paling angker. Jadi semua kekuatan Lawang Sewu ini tertemunya di tempat ini. Muga-muga acaramu yo iso. Baik. Pemirsa tidak diragukan lagi. Lawang Sewu memang angker. Masih adakah yang berani untuk uji nyali di tempat paling angker di gedung ini? Berbahaya sekali. Sangat angker sini. Enggak berani. Berani lah. Pengen coba aja. Aduh, saya pikir-pikir dulu tuh, Mbak. Berani. Enggak berani ya, Mbak? Sekarang Anda di tempat paling angker di Lawang Sewu ini. Dan Anda saya beri kesempatan untuk melihat situasi. Ya. Sini arahnya. Saya ke sana. Ya, ayo kita ke sana. Cepat. Terus. Ya. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang menyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kita kali ini. Mari kita perkenalan dengan peserta kita. Siapa namanya? Muhammad Wahyu Supriyanto. Dipanggilnya apa? Wahyu. Wahyu. Oke. Mas Wahyu udah siap untuk ikut uji nyali ini? Insya Allah.
Lalu sebelumnya, sebelum ikut dunia ini, apa Mas Wahyu pernah ada interaksi atau ada pengalaman dengan hal-hal gaib? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Pak Somali, bisa Pak Somali jelaskan kepada peserta kita nih situasi dan kondisi tempat dunia kita nih di Lawang Sewu ini? Iya. Dari sana ada makhluk siluman, ada buaya, ada ular, ya, yang itu di sebelah kolam sebelah sana. Kemudian dari sana, arah sana, ini banyak sekali makhluk jahat yang sewaktu-waktu bisa ke sini. Ya, semacam kera, semacam genderuwo, segala macam ada dari sana. Ya. Gimana udah dengar sendiri? Masih ingin terus? Masya Allah. Jadi gini, saya akan jelaskan peraturannya. Di sana nanti ada kamera, 1-2 kamera, dan juga ada inframerah. Nanti kita akan meninggal Mas Wahyu di sini, meninggalkan di sini sendiri dengan waktu, dengan lampu yang menyala. Oh, nanti lampu akan dimatikan dan gelap total. Gelap. Nanti kita akan memantau Mas Wahyu lewat kamera inframerah. Semuanya terus. Ya. Nanti kita akan lihat di monitor. Nanti apabila Mas Wahyu ingin mundur atau menyerah, Mas Wahyu tinggal melambai ke kamera atau berteriak karena kita juga ada mikrofon. Ya. Gimana sih? Insya Allah. Oke, bisa kita mulai? Boleh. Oke, selamat ya. Ya, Pak. Masya Allah. Mas, tolong Mas. Mas. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mas, tolong Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayang sekali ya. Ya. Nyerah. Enggak apa-apa, cuma lampunya padam, terus itu gubrak gitu di situ. Nggak tahu, terus ada kayak suara kera. Habis itu yang terakhir yaitu rambutnya gondrong, pakai baju putih, panjang, mukanya tapi nggak begitu jelas. Takutnya enggak, cuman saya takutnya kalau membahayakan diri saya. Oke. Mas Mali, bisa tolong diceritakan apa yang dialami oleh setelah kita nih, seperti kita di suara-suara dan ada bayangan putih ya. Itu memang makhluk yang dari atas tadi, yang kera-kera itu muncul ke sini. Ya, kemudian suara-suara itu hentakan dari penunggu yang di atas tadi, yang raksasa di. Kemudian yang dari sana tadi itu adalah peri yang tinggal di atas turun kemari. Lewat mau ke lorong sana, kembali ke sana lagi. Terus Mas Wahyu, gimana nih setelah Mas Wahyu mengikuti ujian ini? Ya. Apa yang ada di pikiran Mas Wahyu? Insya Allah semakin menambah iman saya bahwa di dunia ini kita tidak hanya berhubungan dengan makhluk yang lahir, tapi juga ada makhluk lain sekitar selain kita
harus kita akui. Tapi biar gimana Mas Wahyu adalah seorang yang bernyali besar karena sudah ikut dalam uji nyali dunia lain ini walaupun gagal ya. Iya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita kali ini dan peserta kita dinyatakan gagal. Mas, kita akan bersiap. Jangan sampai kemudian kita mempunyai rasa takut di tempat-tempat yang gelap itu. Kalau kita misalnya punya rasa takut terhadap harimau atau ular di dalam ruangan itu nggak masalah. Itu bersifat syar'i. Tapi kalau misalnya takut kepada setan, itu di situ sangat dilarang di dalam Islam. Ada banyak pintu dalam kehidupan. Kita harus arif dan bijaksana dalam memilih salah satunya agar tidak tersesat dalam kehidupan. Saya Hari Panca akan membuka pintu ke dunia lain berikutnya.